saatnya rakyat sejahtera ini bisa akan kita wujudkan ketika 4 pilar inilah yang akan kita bisa laksanakan. 4 pilar terdiri dari pertama adalah mengenai pemberdayaan usaha mikro kecil menengah bagi peningkatan kesejahteraan rakyat atau biasa disebut UMKM. Yang kedua, mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas. Dan ketiga, tersedianya fasilitas kesehatan murah, terjangkau serta pemberian santunan bagi warga yang meninggal dunia untuk meringankan beban keluarga. Yang keempat adalah perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas. Maka untuk itu sekali lagi saya tetapkan dengan adanya segala sesuatu dari dan oleh ini adalah berdasarkan dari hasil perhitungan termasuk hasil konsolidasi. Maka dari itu kami mewakili seluruh warga masyarakat Kudus selalu ingin berupaya dan berpihak kepada masyarakat. Demikian apa yang kami sampaikan, paparan ini yang mungkin sangat singkat karena waktu yang sangat terbatas. Mudah-mudahan 4 pilar ini adalah menjadi sebuah bahan pertimbangan Bapak Ibu sekalian dan menjadi modal untuk memilih kami sehingga kami bisa akan melaksanakan apa yang menjadi angan-angan kami, mewujudkan saatnya rakyat sejahtera. Demikian kami sampaikan, apabila kita kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babak baru kehidupan demokrasi di Kabupaten Kudus ditandai dengan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat untuk memilih bupati dan wakil bupati masa jabatan 2008-2013. Dalam gegap gempita pesta demokrasi pemilihan kepala daerah itu, pada akhirnya warga Kudus menentukan pilihan kepada Haji Mustafa untuk memimpin Kudus periode 2008-2013 dengan memperoleh 133.776 suara, mengungguli perolehan suara 3 pasangan lainnya. Lembaran sejarah kepemimpinan daerah di Kabupaten Kudus kembali terukir. Bupati dan Wakil Bupati Kudus hasil pilihan warga Kudus secara langsung dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah, Dr. Andes Haji Ali Mufiz, MPA. Pelantikan sebagai Bupati Kudus bagi Haji Mustafa adalah awal langkah untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkannya saat kampanye pilkada. Haji Mustafa adalah sosok pemimpin yang memiliki hobi bekerja. Mempertaruhkan diri untuk kesejahteraan rakyat kecil adalah komitmennya menjadi bupati. Haji Mustafa tidak mengenal program 100 hari sebagaimana awal masa kepemimpinan daerah lainnya. Baginya, usai pelantikan adalah pertanda dimulainya bekerja dan bekerja untuk terwujudnya Kudus yang sejahtera. Untuk mendukung akselerasi visi terwujudnya Kudus yang sejahtera dilaksanakan melalui 4 pilar yang kesemuanya telah tampak terwujud dan bisa dirasakan oleh warga masyarakat Kabupaten Kudus. Pilar pertama, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Potensi desa, produk unggulan kecamatan terus dimotivasi untuk tumbuh berkembang, diantaranya melalui pameran potensi desa yang digelar baik di tingkat kabupaten maupun di kecamatan-kecamatan. Dari sana tumbuh kepercayaan masyarakat desa terhadap kemampuannya, tumbuh subur jiwa-jiwa wirausaha untuk mengangkat kemampuan ekonomi. Investor pun mulai tertarik membuka peluang usaha. Padurenan pun tumbuh menjadi desa produktif setelah digali potensi dan produk unggulannya.
Jiwa-jiwa wirausaha yang diyakini sebagai warisan dari pendiri Kota Kudus terus dipacu agar semakin kokoh. Penumbuhan entrepreneurship dimulai dari sekolah-sekolah menengah kejuruan. Tidak canggung, Bupati Mustafa pun turun menjadi penceramah dan motivator bagi para siswa. Kalian harus bisa berpikir liar, begitu katanya menyemangati para siswa. Maksudnya adalah jangan statis, kembangkan kreativitas, jangan cepat puas diri, terus memacu prestasi. Pilar kedua, mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas. Haji Mustafa sadar benar, pendidikan menjadi penentu bagi taraf kemajuan masyarakat. Maka perhatiannya terhadap akses pendidikan masyarakat sampai ke jenjang pendidikan menengah amat besar. Upaya itu diantaranya ditempuh melalui kebijakan pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Kesempatan yang sama bagi semua peserta didik tanpa diskriminasi menjadi bagian perhatiannya pula. Kita tengok kebijakannya membangun SMP 1 atap di Desa Rahtawu, Kecamatan Gebok. Terobosan ini benar-benar dirasakan oleh penduduk setempat yang sangat mengidamkan anak-anaknya melanjutkan sekolah dari sekolah dasar ke SMP di desa setempat. Dengan demikian, biaya transportasi yang tinggi tidak lagi menjadi hambatan untuk melanjutkan sekolah. Hasil yang nyata dari komitmen Bupati Haji Mustafa terhadap dunia pendidikan dapat dirasakan dari semakin majunya dunia pendidikan di Kabupaten Kudus. Hal ini terlihat dari berbagai penghargaan yang diraih oleh siswa-siswi sekolah asal kota Kretek ini, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pilar ketiga, tersedianya fasilitas kesehatan yang murah dan terjangkau. Pelayanan kesehatan dasar gratis di puskesmas dan jaringannya menjadi salah satu komitmen Haji Mustafa untuk mensejahterakan rakyat kecil, serta pemberian santunan bagi warga yang meninggal dunia untuk meringankan beban keluarga. Untuk mewujudkan hal itu, maka Perda Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pun direvisi. Kualitas sarana prasarana kesehatan, baik gedung atau ruang, mobilitas, alat-alat kesehatan, laboratorium, dan obat-obatan ditingkatkan kualitasnya. Seiring dengan itu, kualitas pelayanan kesehatan pun ditingkatkan. Bupati Kudus bukan hanya ingin meringankan beban ekonomi warganya di bidang kesehatan ini, namun juga ingin memberikan rasa nyaman dengan layanan yang baik dari aparat kesehatan. Inilah sebagian bentuk kesejahteraan lahir batin itu. Pilar keempat, perlindungan usaha dan kesempatan kerja luas dan menyeluruh. Dalam rangka mengurangi pengangguran, program peningkatan kapasitas tenaga kerja, meningkatkan wirausaha baru dan produktivitas tenaga kerja terus digalakkan. Balai Latihan Kerja atau BLK dibangun. Kesempatan memperoleh pelatihan berbagai keterampilan kerja dibuka luas bagi warga Kudus. Bukan hanya diberikan bekal keterampilan saja, bahkan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, mereka yang dilatih pun diberi modal dan peralatan kerja sebagai stimulan. Dilaksanakan pula program pengembangan IKM baik melalui aksesibilitas permodalan, manajemen usaha, perluasan pemasaran maupun pengembangan kualitas produk. Seiring dengan itu digulirkan pula program prioritas yang menyentuh kesejahteraan petani, meliputi pengembangan agribisnis, sarana prasarana, revitalisasi pertanian, pembinaan, pelatihan, pemanasan jalan usaha tani, jaringan irigasi, serta pengembangan tanaman. Pusat-pusat pertumbuhan perekonomian di daerah pinggiran pun menjadi perhatian Haji Mustafa. Ini dilakukan agar kesenjangan antar wilayah dan antar penerima pendapatan ekonomi tidak terlalu lebar. Sebagai prioritas adalah pasar-pasar desa